Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardi, mahasiswa Universitas Sangga-Buana, YPKP Bandung, di mana kami dapat mendapatkan tugas kelompok dengan mata kuliah etika profesi dan hukum IT. Kelompok kami mencoba merumuskan tentang etika profesi di perusahaan. Perusahaannya kami namakan PT XYZ. 1. Kode tata laku. Pasal 1. Kode tata laku PT XYZ. Pasal 2. Fokus pada integrasi dan peran serta. Pasal 3. Pengurus dan karyawan. Di dalamnya kami telah menyusun 1. Perbuatan tercela, saling menghormati, tindakan kekerasan, dan lain-lain. Pasal 4. Tentang pelanggaran. Perusahaan bekerja keras. Iklan adalah sarana informasi penting bagi pelanggan. Pasal 5. Masyarakat. Praktek lingkungan, warga perusahaan, hubungan dengan masyarakat. Pasal 6. Tentang pemasok. 1. Memilih pemasok. 2. Negosiasi kontrak. 3. Keragaman pemasok. 4. Informasi dan pemasok. Pasal 7. Pemegang saham. Kinerja perusahaan, informasi perusahaan, dan komunikasi. Pasal 8. Dengar dan dibantu. 1. Menyatakan pendapat. Laporan dibuat dengan niat baik, menjaga kesalahan laporan tentang pelanggaran kode tata laku. 4. Menanggapi dengan cepat. 5. Melarang adanya tindakan balas dendam. 6. Di mana tempat yang tepat untuk meminta bantuan. 7. Daftar pengaduan. Bab 2 yaitu tentang pasal-pasal tentang sanksi. Pasal 9. Tujuannya. 1. Untuk melindungi dan mencegah. 2. Mengarahkan. 3. Memperbaiki sikap dan tindakan. Pasal 10. Sanksi pelanggaran, pemberian sanksi, wewenang perusahaan, penilaian kinerja karyawan, berat ringannya sanksi, pedoman pemberian sanksi, dan 6. Dipanggil dan diberitahu. Pasal 11. Masa berlakunya peringatan. Pasal 12. Bobot pelanggaran dan mekanisme pemberian sanksi. 1. Hubungan antara bobot pelanggaran dan bentuk tindakan. 2. Mekanisme pemberian sanksi. 3. Acuan pemberian sanksi. 4. Acuan wewenang dan persetujuan. Pasal 13. Jenis-jenis pelanggaran kode tata laku dan bobot pelanggaran. Setelah kami merumuskan itu semua secara garis besar, bahwa perusahaan akan berjalan baik apabila ada batasan-batasan, yaitu kode etik. Kesimpulan dari kode etik tersebut di atas, maka kami merumuskan bahwa kesimpulannya adalah dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi merupakan pedoman mutu moral profesi dalam masyarakat yang diatur sesuai dengan profesi masing-masing. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita diterima oleh profesi itu sendiri, serta menjadi tumpuan harapan untuk melaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Kode etik tidak akan efektif kalau di-drop begitu saja dari atas, yaitu instansi pemerintah, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai hidup. Dalam kalangan profesi itu sendiri, dalam pelaksanaan salah satu proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi terjadi pelanggaran etika profesi. Pelanggaran berupa tanggung jawab. Saran agar dapat memahami dan memperoleh pengetahuan baru, maka usaha yang dapat dilakukan adalah 1. Mengimplementasikan keahlian sebagai tambahan ilmu dalam praktik pendidikan yang dijalani. 2. Pembahasan dari kode etik di atas menjadi individu yang tahu akan pentingnya kode etik profesi. 3. Pengawasan dan penelitian kembali personil yang ditawarkan oleh penyedia jasa diperiksa secara berkala di lapangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.